Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam kita saksikan di Rakyat Bersuara ya, bagaimana eh, tim dari Jokowi ya, yaitu Jokowi Mania, yang sebelumnya dulu pernah disebut oleh Wong Rocky Gerung itu mania dalam artian apa namanya itu, makna negatif ya, ketika seseorang itu mendukung sepenuhnya orang lain. Beda hal ketika energi yang dikeluarkan kata-kata mania itu untuk olahraga, itu maknanya menjadi positif. Tapi kalau untuk mendukung orang lain, itu maknanya menjadi negatif. Nanti kita tampilkan di sini ya, apa arti mania yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung dalam acara ILC ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, pakai K? nggak Mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Saya mau terangin itu. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita gak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita gak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania, coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gue carikan aja Google. Ini Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Gara gila yang... Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Ya di sini kita melihat bagaimana seorang ketua Jokowi Mania, Andi Azwan. Dia ini memang betul-betul ya pendukung loyalis mantan Presiden Joko Widodo. Apapun akan ia lakukan untuk menyatakan bahwa ijazah itu asli. Full support untuk Full support. ya, Okay. full support untuk. Sorry mau habis. Ya. Ya. Karena kita tahu bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah suatu kebenaran dan itu harus kita bela sampai darah penghabisan. Terima kasih. Sampai-sampai tadi malam akhirnya dipermalukan oleh Roy Suryo. Karena ketika Roy Suryo membuktikan bahwa dia, Andi Azwan, mengatakan ijazah yang dia dapatkan itu adalah second asli dari ijazah Jokowi, ternyata itu bohong, kata Roy Suryo. Ya, bahkan Roy Suryo itu membuktikannya dengan ilmu matematika yang dia gunakan. Coba kita saksikan dalam video berikut ya, bagaimana Andi Azwan itu dipermalukan oleh Roy Suryo. Ini videonya. Oke, sekarang saya akan jawab bahwa apa yang dikatakan Andi Azwan, dia mengatakan bahwa ini file asli scan adalah palsu, bohong 1000%. Bohong. Ya, oke. Kita daripada saya dituduh salah. Jadi maksudnya ini adalah file yang palsu. Palsu, bukan scan. Bukan scan. Bukan scan. Yang Nanti dulu. Kamu tadi pas saya berdiri aku Kita ganggu. harus fair. Dulu. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Supaya fair, kembali kepada filenya Andi Azwan yang tadi, yang awal, Scan, yang scan. katanya scan. Oke. Katanya scan. Oke. Oke. Lihat. Nah ini. Perhatikan baik-baik. Mana ada scan di ijazah asli yang tampak garis kertasnya ini loh. Ini garis kertas ini. Ini garis kertas ini. Kenapa nggak mungkin Mas Roy? Terus
Mana ada hasil scan yang ada nokta yang berusaha ditutupi. Ini nokta ini. Ini nokta ini. Oke. Coba lihat file saya. Coba lihat file saya sekarang. Urut ya. Mulai dari nomor 1. Sebentar, ini nokta maksudnya Anda Nokta masa ini hasil print out dari Dian Sandi. dari Dian Sandi. Oh, Print out tintanya tinta jelek, tinta suntikan sehingga blobor. Jebrot. oke. Tolong lihat file saya. Aiman, Nomor 1. saya mau Ini, melihat. Nanti saya bilang. ini. Ini filenya Dian Sandi. Oke. Miring. Sehingga dikoreksi namanya koreksi paralaks. Diluruskan. Jadinya ini. Teman-teman lihat. Ini ada berkas nokta. Itu dipotong, di crop. Tapi yang nge-crop kurang ahli. Sehingga sisa ini dikit. Ini ada bekas kertas. Oke. Ini juga ada bekas kertas. Aiman, boleh saya jawab? Nanti dulu. Saya nanti akan tunjukkan scan asli itu kayak apa ya. Ini dikoreksi. Saya sebagai lulusan UGM kecewa berat. Nah, tadi kita saksikan dalam video tersebut ya, Andi Azwan menyebutkan bahwa ijazah yang dia dapatkan itu adalah salinan asli dari ijazahnya mantan presiden Joko Widodo. Ternyata setelah dibuktikan oleh Rosuryo dengan ilmu telematikanya ya, ternyata itu semua ada kepalsuan. Dan Rosuryo membuktikan itu semua, bahwa yang didapatkan ijazah yang disebut skanan asli dari Joko Widodo itu hanyalah ijazah Dian Sandi yang kemudian di-scan ulang oleh Andi Azwan. Nah, dan pada akhirnya karena ngototnya si Andi Azwan ini ya, sampai Aiman Wicaksono sebagai presenter daripada Rakyat Bersuara ini pun ikut-ikut emosi ya, karena merasa dianggap tidak diberikan waktu yang banyak terhadap Andi Azwan untuk menjelaskan itu semua. Ini videonya, coba kita saksikan. Itu asli. Saya sebutkan, saya bilang, ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya. Asli kok nggak ada embosnya. Nggak masalah, Asli lu nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumat. No. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Mana nanti. Dumat nanti. Asli atau enggak udah. Ini menentukan. Saya ke topi merah dulu. Saya Ini belum menentukan. bicara. Silakan, Mas. Oke, Boleh Anda topi ke depan. merah. Wah, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan berbuat no, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau udah selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Makanya kan gue Silakan. menjelaskan ini. Gue menanyakan mana. Bukan Dumato nanti. Silakan. Gue menanyakan mana isunya. Apanya? Ijazahmu asli enggak tadi? Gua bukan Udah tanya itu masalahnya. aja. Menurut lu gimana? Lu kan tadi bilang. Itu tadi ya, kita saksikan ya, Andi Azwan pun tidak dapat menjawab ketika ditanyakan oleh Aiman Wicaksono, ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Nah, di sini kita sebagai penonton, kita juga harus berpikir cerdas. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, cuman kalau kita berbicara mengenai kebohongan atau kejujuran, dari apa yang ditampilkan oleh Andi Azwan ini bisa disebutkan ini adalah pembohongan ya, pembohongan publik. Nanti akan kita sama-sama juga saksikan bagaimana si topi merah ya, topi merah ini juga analisis muda yang juga pakar di telematika, ingin menjelaskan bagaimana ijazah itu ya, yang katanya milik mantan Presiden Joko Widodo diklaim sebagai ijazah asli. Dia akan menjelaskan secara ilmu yang dia kuasai. Ini dia video. Sekarang kita langsung ke gambar yang Maksudnya apa nih? Saya belum ngerti. Oke. Jadi di situ bisa mendeteksi dari mana datangnya Oh, cahaya. ini dari Dian Sandi Ya. dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Ya. Azwan. Oke. Tolong gambar sebelum Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, Oke. benar. Oh, ini masih yang tadi ya. Oke. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya, Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah, ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini.
sini sama itu ya Pak kayak Ya, ya. apa namanya kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah, teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi Ya, ke jadi- perspektif Baik. melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Iya, benar. Anda memastikan itu? Memastikan itu ya. Anda memastikan itu? Iya. Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu silakan. Jangan Ya, Dumatlo dulu ya. Dumatlo nanti. Enggak. Ini kan aku punya jasa pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ya, itu tadi teman-teman. Ya, kita lihat juga topi merah juga mendukung apa yang telah diteliti oleh Rosario dan teman-teman Rismon juga Dr. Tifa bahwa apa yang mereka lakukan itu dari penjelasan topi merah ini benar ya. Nah, mudah-mudahan kebenaran itu akan terungkap. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh netizen ya. Biasanya di komentar-komentar YouTube itu biasanya ada ya. Syarat untuk menjadi termol itu hanya satu katanya. Apa itu? Kebodohan. Mudah-mudahan kita tetap cerdas menilai yang benar katakan benar, yang salah kita katakan salah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.